Bismillahirrahmanirrahim. Pernah jadi murid, didiamin, dicuekin sama kawan-kawan sekelas, atau ngalamin jadi siswa yang didiamin, dicuekin, ataupun gak diajak bicara oleh guru, atau pernah ngerasain jadi istri tapi didiamin, gak diajak bicara sama suami, atau ketika seorang suami didiamin atau nggak diajak bicara sama istrinya, tidur di belakangin atau di punggungin. Gitu juga, pernah nggak ngerasain kita didiamin, dicuekin, pimpinan kita itu cuek, pimpinan kita itu mendiamkan kita, gimana rasanya? Kebayang? Pasti nggak enak, dan tentu nggak akan enak. Dicuekin, didiamin, teman-teman sepergaulan aja kita bingung. Bahkan di medsos saja sendiri nggak ada yang ngomentari postingan, kadang aja bingung, apalagi ketika di alam nyata. Malah kadang kita terpikir mungkin lebih baik ya dihukum secara fisik, katakanlah jungkir, katakanlah jalan jongkok, daripada didiamin. Dan karena memang nggak mengenakan ketika kita dicuekan, disingkirkan, didiamin. Dan hukuman itu memang nggak selalu berkaitan dengan fisik. Bahkan dengan dicuekin, didiamin, dijauhin, itu juga sudah menyiksa. Apalagi sampai orang-orang tersebut, katakan tadi, orang tua kita, kawan sekelas kita, guru kita, istri kita atau suami kita, ataupun pimpinan kita, itu tidak mau berbicara dengan kita. Bahkan mereka membuang muka ketika bertemu dengan kita. Wah, kebayang seperti apa rasanya? Tentu sesuatu yang tidak mengenakan hukuman seperti ini. Dan hukuman ini dan Allah sebutkan ketika nanti di hari kiamat, di akhirat. Jadi ada orang-orang yang mereka dihukum ketika di hari kiamat, mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah. Jika di dunia kita aja merasa sedih, merasa tersiksa ketika orang-orang menjauh kita, ketika orang-orang tidak mengajak kita bicara, membuang muka ketika melihat kita. Lalu bagaimana jika Allah, pemilik langit dan bumi, pencipta kita, yang menguasai hari akhirat lebih dari segala-galanya apa yang ada di sekitar kita saat ini, Allah mendiamkan kita, Allah tidak melihat kita, seperti apa siksaan ini ketika di hari kiamat? Di dalam Al-Quran hukuman ini disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina ya'tumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi samanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga sedikit. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Maka sebenarnya mereka tidak memakan ke dalam perut mereka kecuali api. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka di hari kiamat dan tidak mensucikan mereka. Dan bagi mereka siksa yang pedih. Jadi dalam
ayat 174 di surah Al-Baqarah ini disebutkan. Orang-orang yang menyembunyikan, udah disampaikan kepadanya, udah diturunkan ilmunya kepadanya, udah diturunkan ayat-ayat penjelas kepadanya, namun ia menyembunyikannya. Maka ia termasuk orang-orang yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka di hari kiamat. Dan orang-orang ini juga tidak hanya orang yang menyembunyikan yang menyembunyikan keterangan ayat-ayat yang udah Allah sebutkan, Allah jelaskan. Mereka bahkan juga termasuk orang-orang yang dilaknat Allah. Jadi selain tidak diajak berbicara, tidak dilihat Allah, maka mereka juga termasuk orang yang dilaknat Allah. Bahkan juga semua makhluk termasuk melaknat mereka. Ini orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan. Itu disebutkan di ayat 159. Innal ladzina ya'tumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati semua makhluk yang dapat melaknati. Makanya beratnya orang yang menyembunyikan keterangan-keterangan. Makanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan orang yang menyebutkan Nabi SAW menyembunyikan sebagian ayat, sebagian yang telah diwahyukan sebagai orang-orang yang berdusta. Karena di surat Al-Maidah juga ada disebutkan, ya ayyuhar rasulu baligh ma anzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Itu hanya salah satu, menyembunyikan apa yang telah disampaikan Allah, apa yang telah dijelaskan Allah, menyembunyikan ilmu yang telah didapatnya. Ini termasuk orang-orang yang akan didiamkan Allah ketika di hari kiamat, tidak dilihat oleh Allah. Dan sebenarnya pembahasan ini sudah pernah kita bahas di dalam jejak buku perjalanan akhirat, bahwa orang-orang yang tidak diajak Allah berbicara, tidak diikutkan, tidak dilihat oleh Allah. Karena sebenarnya ada 3 kelompok orang-orang yang paling berat hukumannya. Mereka adalah orang-orang musyrik. Yang pertama masuk neraka, mereka tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak berbicara oleh Allah. Ini orang-orang yang masuk neraka bersama dengan sembah-sembahannya. Lalu orang-orang yang kafir, orang-orang yang dari golongan Nasrani dan Yahudi, mereka masuk ke dalam neraka karena dengan Allah tidak melihat mereka, tapi Allah mengajak mereka berbicara. Lalu kelompok ketiga adalah orang-orang yang fasik. Mereka dilihat Allah, diajak berbicara Allah, tapi mereka ketika diperlihatkan betis Allah, maka orang-orang mukmin bersujud sementara mereka tidak dapat bersujud. Ini hukuman orang-orang ketika di hari kiamat pada akhirat. Allah tidak mengajak mereka berbicara dan Allah tidak melihat mereka. Sungguh berat hukuman ini, walaupun secara fisik tidak terlihat. Dan ada banyak lagi dosa-dosa yang Allah sebutkan, yang termasuk Allah tidak akan ajak mereka berbicara ketika di hari kiamat, dan tidak melihat mereka, dan tidak mensucikan dosa mereka, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih.
Abu Dzar pernah menyebutkan mereka termasuk orang yang khabu wa khasiru, khabu wa khasiru. Rugilah mereka, rugilah mereka. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang musbil. Apa itu musbil? Orang yang memanjangkan kainnya, celananya, sarungnya, jubahnya melewati batas mata kakinya. Inilah termasuk orang-orang yang musbil. Baru yang kedua, mereka yang menjual dagangannya dengan sumpah palsu. Ya, orang yang menjual barang-barangnya dengan sumpah palsu. Ini termasuk orang-orang itu juga. Lalu yang ketiga, orang-orang yang menyebut pemberiannya. Artinya dia memberikan dengan ria, mengungkit-ungkit pemberian yang telah diberikan. Ini juga termasuk orang-orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah, tidak akan dilihat. Ini termasuk musbil. Ini termasuk orang-orang yang sombong. Karena memanjangkan kain itu termasuk salah satu ciri sombong. Sementara sombong itu hanya milik Allah. Begitu juga orang yang bersumpah palsu, berarti dia telah menzalimi orang lain dengan menggunakan sumpah. Sedangkan bersumpah palsu sendiri itu dah dosa besar. Apalagi dia sampai menjual dagangannya, berarti dia mengambil harta orang dengan sumpah palsu. Lalu menyebut-nyebut pemberian, itu artinya dia mengungkit-ungkit pemberian, berarti dia mengingkari rezeki yang telah diterima orang tersebut. Ini diantaranya orang-orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah. Dan masih banyak lagi mungkin dosa-dosa yang termasuk tidak Allah ajak mereka berbicara. Mohon pada kesempatan ini insyaallah kita cukupkan pada 4 ini. Yang pertama tadi, orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah berikan. Allah telah sampaikan ayat-ayat Allah yang telah jelaskan. Orang-orang yang telah mendapatkan ilmu tapi tidak membagikannya, justru menyembunyikannya. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang memakai kain, celana ataupun pakaian, jubah dan lainnya melewati mata kakinya. Inilah namanya musbil. Lalu yang ketiga, orang yang berdagang, berjualan, melariskan pakaiannya dengan sumpah palsu. Yang keempat adalah orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, menyebut-nyebut pemberiannya. Artinya bisa juga disebutkan bahwa orang yang ria dengan pemberiannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi peringatan bagi kita, pelajaran bagi kita. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang tidak Allah ajak bicara di hari kiamat, tidak Allah lihat padanya. Tentu kita berharap kita bisa melihat Allah di hari kiamat, di akhirat, seperti disebutkan Nabi SAW, sebagaimana kita bisa melihat rembulan ketika di malam hari tanpa ada penghalang, tanpa ada awan. Begitulah kita bisa melihat Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.